Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sudah masuk semua? Ini baru beberapa orang ya. Gak apa-apa, kita langsung mulai aja ya. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, Langsung aja. Di sini ada pelatihan mengenai eh hadir. Ya, mengenai Minitab ya bersama Bapak Hadi Kusmanto. Nah, beliau itu selain sebagai dosen dosen di Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon, beliau juga aktif di lembaga survei. Nah, lembaga surveinya yaitu CESDA, di mana CESDA ini bergerak di bidang survei, pelatihan, dan juga konsultan data. Nah, sekarang beliau juga akan menjadi pemateri dalam pelatihan ini. Eh, Bagaimana Bapak? Apa kabar, Pak Hadi? Ntar, Pril. Ya, Alhamdulillah baik, Pril. Ya, sudah siap, Pak? Ntar, Oke. lagi cek-cek dulu nih. Para pesertanya sudah siap dengan aplikasi Minitab-nya? Belum kayaknya. Nggak, belum. Oke. Selagi menunggu Bapak mempersiapkan itunya, pesertanya juga mempersiapkan aplikasinya ya. Oke, tes sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah terlihat, Oke. Pril. Oke. Baik, pelatihan ini kita mulai. Silakan Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, para peserta eksplorasi data yang saya hormati, terima kasih atas waktunya telah hadir di Zoom meeting ini ya. Eh, ini yang hadir ini sangat beragam ya. Ada kawan-kawan saya seperjuangan nih, alumni matematika tahun angkatan 2000 ya. Kemudian ada kawan saya di S3 juga ya. Kemudian ada mahasiswa PJJ, PAI ya. Kemudian ada alumni ya, alumni dari jurusan matematika dan ada beberapa dari biologi juga ya, dan juga mahasiswa yang masih aktif. Baik, ini mungkin eh, pendahuluan dulu ya mengenai pelatihan ini ya tentang eksplorasi data dengan Minitab ya. Baik, ini sudah 17 peserta yang hadir ya. Ya cukup lah ya untuk mengadakan pelatihan. Karena ini nanti online, jadi memang belum maksimal tentang eh, bagaimana menganalisis datanya. Tapi nanti kalau ingin lebih detail dan lebih jelas, silakan berkunjung ke kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon ya, yang sebentar lagi akan bertransformasi menjadi UIN Cyber Syekh Nurjati. Nah, seperti itu. Baik, kita langsung saja.
Ini ada eksplorasi data dengan Minitab ya. Sini saya ingin menjelaskan teori sedikit dulu ya mengenai jenis data, histogram, dan box plot. Sebelum nanti kita move to Minitab. Ya, ini ada beberapa gambar yang saya tampilkan. Ya, di sebelah kiri itu tampil beberapa gambar mengenai kumpulan angka dan juga ada statement atau kata-kata ya. Kemudian di bawahnya adalah big data. Jadi sebenarnya kita sekarang ini data itu bukan lagi sifatnya numerik ya. Bukan lagi sifatnya hanya angka, tapi juga bersifat bisa gambar, bisa video, bisa pernyataan, bisa juga rekam medis dan lain-lain. Ya, kalau data disajikan dalam bentuk yang seperti ini, yang seperti di atas ini, itu kan tidak rapih ya, tidak rapih dan memang akan menjadi istilahnya sangat ya nggak enak untuk dilihat seperti itu. Nah, kalau yang kedua itu memang selain angka juga ada beberapa kata-kata di situ ya bahwa itu terjadi pergeseran masalah data. Kemudian di urutan ketiga itu adalah masalah big data. Ya, jadi big data itu gabungan dari seluruh data tadi, kemudian kecepatannya sangat cepat sekali perubahannya dan juga ukurannya sangat besar. Jadi kalau hanya satu data numerik misalnya, satu data ordinal misalnya, ukurannya ratusan juta misalnya, itu masih belum disebut sebagai big data. Itu masih data biasa. Kenapa? Karena tidak variatif. Nah, kalau sudah gabungan antara numerik, pernyataan, gambar, video, gabung jadi satu, kemudian mengalami percepatan yang sangat cepat, itu baru disebut dengan big data. Nah, data-data ini itu akan bermanfaat kalau kita mengeksplornya, ya, mengeksplornya, membuat data disajikan dalam bentuk yang lain, seperti itu. Seperti yang sebelah kanan ini, itu ada bentuk diagram, ada histogram, ada peta, ya, ada diagram lingkaran, ya, grafik dan lain-lain. Jadi kalau data disajikan dalam bentuk seperti itu akan enak dilihat lah seperti itu ya. Jadi seperti Bapak dan Ibu ya, misalnya kalau tanpa make up dengan bermake up, nah itu kan pasti akan berbeda. Ya, kalau make up versi non make up mungkin datanya belum dieksplor kan begitu. Tapi kalau datanya sudah dieksplor, sudah diolah, itu berarti sudah menggunakan make up untuk istilahnya mempercantik ya data-data itu ya. Sekarang ini kan kita masuk di era revolusi industri 4.0 ya, sebentar lagi 5.0 ya yang akan rilis 5G ya, itu ditandai berarti kita sudah bergeser ke revolusi industri 5.0 kalau sudah teknologi 5G benar-benar digunakan seperti itu. Maka akan terjadi pergeseran lagi mengenai pekerjaannya ya, seperti itu. Kan era 4G melahirkan model Grab dan lain-lain ya, Gojek itu era-era 4G seperti itu. Era 5G nanti akan lahir kembali ya. Begitu juga dengan data-data yang nanti kita akan bahas secara detail, data-data yang perlu kita eksplorasikan ya seperti itu. Baik, data itu intinya berdasarkan jenis pengukurannya itu ada 4 ya. Itu ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan ada data rasio. Nah ini harus paham betul nih. Kalau kita mau belajar statistik dan ingin memahami tentang data, itu harus paham betul nih basic dari data-data ini. Ada nominal. Nominal itu hanya untuk membedakan saja.
seperti jenis kelamin, kemudian agama ya, ras, suku, nation, itu hanya nominal, hanya membeda saja. Jadi tidak ada yang lebih baik ya. Kemudian ordinal. Ordinal itu selain membedakan juga dia bertingkat ya. Selain membedakan juga dia bertingkat seperti jenis pekerjaan, usia, tingkatan sekolah. Nah, itu juga masuk dalam data-data ordinal. Kemudian ada lagi data interval. Data interval ini dia ranknya sudah panjang ya. Ranknya memiliki interval. Misalnya interval 1 sampai 10 atau interval 1 sampai 100 ya. Tapi ingat, kalau interval itu dia tidak memiliki nol mutlak. Nol mutlak itu artinya nolnya dia bermakna. Kalau nol mutlak itu nolnya tidak bermakna. Nah, nol mutlak itu hanya dimiliki oleh rasio. Ya. Nah, misalnya seperti suhu. Suhu itu kan 0 derajat Celciusnya itu bermakna. Ya. Nah, kalau nolnya bermakna, berarti dia masuk dalam data interval. Nah, kalau misalnya rasio, itu nolnya tidak bermakna. Misalnya 0 kilogram, kemudian 0 sentimeter. Nah, itu tidak bermakna. Ya. Jadi membedakan data interval dan rasio itu tinggal di nol mutlak saja. Oke. Terus IQ juga itu masuk dalam data interval ya. Karena nolnya dia bermakna ya seperti itu. Kemudian IQ-nya misalnya IQ 50 dengan IQ 50, apakah kalau dijumlahkan jadi 100 kan enggak juga. Ya. Sama seperti 50 derajat Celcius ditambah 50 derajat Celcius. Itu juga tidak akan menjadi 100 derajat Celcius kan seperti itu. Nah, itu masuk dalam data interval. Beda dengan rasio. Kalau rasio itu bisa dijumlahkan, bisa dibagikan. Bisa punya rasio itu bagi ya, seperti itu. Baik, itu sekilas mengenai tentang data dan pergeseran data saat ini sudah masuk era big data. Komputasi statistika itu sangat diperlukan di sini ya. Pekerjaan yang dibuka besar-besaran saat ini adalah mengenai data-data yang skill-skill tentang ilmuwan data ya, baik data scientist, data science kan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin memperbesar peluang kita di dunia kerja, maka kita harus aware tentang data. Semua akan berbasis tentang data, baik di pendidikan, ekonomi, apalagi ekonomi ya, perbankan dan yang lainnya semua akan berbasis tentang data. Tuh. Nah, ini tentang histogram nih. Bagaimana histogram kita ini tampilkan ya. Baik, biar tidak jenuh, saya akan coba SPSS-nya, SPSS. Mohon maaf, Minitab ya, maksudnya Minitab. Ini latah kalau di kampus masih menggunakan SPSS. Ya, ini kita akan coba mengelaborasikan data real dengan bagaimana membangkitkan data di Minitab ya, seperti itu. Nah, materi kita tentang histogram. Histogram itu seperti batang-batang yang merapat ya. Kemudian, nah di sini macam-macam pola sebaran juga. Ada berbagai macam diagram batang ya. Nah ini histogram ya. Kalau diagram batang itu agak terpisah. Kalau dia merapat itu berarti ini masuk dalam histogram. Nah yang ini normal ini ya. Yang sebelah kiri ini. Yang 4 sebelah kiri, ujung kanan, ujung kiri ya. Kemudian ini uniform. Kemudian ada yang menjulur ke kiri. Kemudian ada yang menjulur ke kanan. Kemudian ada yang bimodial, modusnya itu sama. Ya, kemudian ada yang seperti kurva seperti ini ya. Nah, itu. Ini semua tentang histogram. Ya, nanti bagaimana mengeksplorasi data ke
di Minitab untuk histogramnya itu ya. Oke. Nah, ini menentukan dulu waktu sekolah di SMA mungkin ya atau di perkuliahan itu kan kita bagaimana menghitung data-data kelompok ya. Kemudian dibuat histogramnya. Ya, ini mengenai rumus-rumus klasik ya untuk menentukan lebar selang histogram ya. Oke. Saya tidak akan detail di sini ya. Ya, ini ada perbedaan antara perbandingan sebaran antara data tunggal dengan data kelompok ya. Oke. Jadi ini kalau data tunggal dia itu tidak ada rentang ya antara kelas interval kiri dan kanannya itu tidak ada rentangnya. Tapi kalau data kelompok dia memiliki rentang. Nah, selain itu di histogram ya ini ada beberapa keuntungan di histogram itu ya, yaitu memberikan informasi ukuran pemusatan dan penyebaran data secara ringkas, kemudian mengenali pola umum sebaran, mengidentifikasi keberadaan data yang kurang wajar atau ekstrim, kemudian memberikan informasi secara cepat. Ya. Jadi itu salah satu keunggulan dari histogram kegunaannya ya. Selain itu, histogram juga mampu mengevaluasi model scoring ya, seperti model dua model ini. Jadi model yang baik itu kalau kita membandingkan dua data dengan menggunakan histogram, itu cari yang datanya berbeda, irisannya berbeda. Ya, yang tidak banyak irisan. Maka model 2 ini yang paling bagus ya bila dibandingkan dengan model 1. Nah, itu mengenai sekilas mengenai bagaimana data ditampilkan dengan histogram. Kemudian bagaimana data juga ditampilkan dengan box plot ya. Ini yang dimaksud biasanya statistik tiga serangkai ya, yaitu Q1, Q2, dan Q3 ini ya. Q2 itu biasanya median ya. Ini yang menentukan rata kiri, rata kanan, menjulur ke kiri atau normal seperti itu ya. Oke, saya akan langsung ke Minitab. Minitab sudah saya share ke grup ya. Ya, ini tampilan dari Minitab. Ini tampilan dari Minitab. Untuk menginput data di Minitab, itu bisa langsung diinput di sini, ataupun bisa copy paste. Ya, kalau langsung diinput ya tinggal diinput saja itu. Ya, di kolom C1 misalnya. Misalnya kita akan menginput data rentang antara 1 sampai 10. Ada 5, ada 6, 4. Ya, ini input biasa ya, Bapak dan Ibu. Sebanyak yang kita mau lah seperti itu. Ya, oke. Atau kita bisa menginput datanya di Excel kemudian di copy paste ya ke Minitab. Ya, ini saya akan copy dulu. Ya, ini copy, tinggal paste saja di sini. Paste, insert. Nah, seperti itu. Jadi itu ya. Nah, sekarang kita harus memahami nih bagaimana nih data ini ya. Kita akan coba mengeksplorasi yang tadi pertama dengan histogram. Ini perintahnya ada di atas, Bapak dan Ibu ya. Ada file, ada edit, ada manip, ada calc, ada start, ada grep ya, editor dan lain-lain ya. Baik, kita
bisa gunakan stat di sini. Kemudian kita gunakan basic statistik. Kemudian klik descriptive statistik. Nah, oke. Kita mau membuat histogram dari sel mana nih ya. Di sini ada 2 sel yang sudah terisi. Misalnya kita sel C1 dulu, berarti kita pindahkan C1 ke variabel ini ya. Select gitu kan, C1. Kemudian klik grab. Kemudian mana yang mau kita tampilkan? Histogram data with normal curve misalnya ya. Kemudian dengan box plot misalnya. Atau dengan graphic summary-nya. Dengan confidence interval atau confidence level, ya level kepercayaannya atau taraf kepercayaannya 95%. Itu artinya errornya 5% ya. Kalau sudah tinggal oke, baru oke ya. Nah, baik. Sebentar, saya perlu lepas ini agak berat ini. Masuk suaranya? Halo, tes. Masuk, Bapak. Masuk. Masuk ya? Masuk, Pak, masuk. Oke, siap. Nah, ini nih hasilnya nih. Tampil ya, tampil di layar. Sudah kelihatan hasilnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini di keunggulan di Minitab itu bisa menampilkan berbagai macam grafik dalam satu layar ya. Seperti di sini deskriptif statistiknya juga bisa muncul ya. Nah, ini namanya uh, yang biru ini ya. Nah, itu yang biru ini histogram dengan menggunakan kurva normal ya, atau normal curve ya. Kemudian di bawahnya ada box plot. Nah, di sini ada pencilan nih ya, atau yang disebut dengan outlier ya. Ada outliernya sehingga datanya menjadi menjulur ke kanan kan seperti itu ya. Oke. Nah, tadi ada close ya. Minitab. Sebentar. Minitabnya nggak ada. So. Ya, ini kembali ke Minitab. Jadi sempat hilang ya. Oke. Masih ingat perintahnya? Start, kemudian basic statistik, deskriptif statistik, C1, klik grab, ya, kemudian oke, baru oke. Nah, itu. Ini ada box plot di sini, kemudian ada histogram dengan normal curve ya. Ada yang summary. Oke. Nah, ini datanya kurang begitu normal ya.
Tapi bisa dilihat di situ ada nilai min, ada nilai apalagi itu, ada min, ada standar deviasi ya. Nah, itu minnya berapa itu? Minnya berapa? 5,6 ya. 5,6 dengan standar deviasinya berapa itu? 1,6 lah ya. Oke. Kita punya informasi dari data yang diinput tadi di poin C1 itu ada nilai min yaitu 5,6 dan standar deviasinya 1,65 ya. Nah, informasi ini kita bisa gunakan untuk membangkitkan data simulasi di Minitab. Ini yang tidak ada di SPSS mungkin ya. Oke, baik. Ingat ya tadi kita dapat informasi dari data real ya, anggap saja ini data real yang sudah saya input itu. Ya, data real tentang misalnya prestasi belajar matematik ya. Oke, saya tulis eh, di C1 itu misalnya prestasi belajar gitu. Belajar ya. Oke. Tadi 5,6 dengan 1,65 ya. Min sama standar deviasinya. Kita coba akan membangkitkan datanya supaya lebih bagus misalnya. Oke. Kalau ingin membangkitkannya di calc ya, kemudian random data, kita menginginkan data yang apa sifatnya. Nah, waktu kuliah mungkin kan sudah ingat nih, sudah ingat ya. Mungkin yang lulus atau yang jurusan lain ini perlu membaca kembali tentang sebaran data ya. Ada normal, ada uniform, ada Bernoulli, ada binomial, ada diskrit, ada Poisson ya, ada beta, eksponensial, gamma dan lain-lain. Ada Weibull juga ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita yang paling tren, yang paling sering itu kan normal, normal dan normal. Datanya harus normal. Kalau tidak normal berarti tidak bisa dianalisis. Nah, ini salah kaprah nih yang begini. Ya, setiap data semuanya bisa dianalisis. Ya, seperti itu ya. Jadi bukan berarti kalau datanya tidak normal itu jelek, bukan ya. Ya, semua data bisa dianalisis. Baik, random data, kemudian pilih normal. Kita taruh misalnya di C3 ya. Berarti generate-nya kita ketik di C3. Kemudian, oh sorry, generate-nya mau berapa data? Taruhlah kita mau ngambil 30 data ya. Banyak datanya ya. Kemudian kita tempatkan di kolom C3. Nah tadi informasi data realnya itu apa? Min-nya berapa tadi? 5,6 dengan standar deviasinya 1,65. Nah, kita akan membangkitkan data berdasarkan informasi dari data real tadi. Ini salah satu keunggulan di Minitab, makanya lebih enak gitu kita mengeksplornya. Kita oke. Nah, itu akan muncul. Akan muncul di C3 ya, akan muncul di C3 itu data sebanyak 30 ya. Ini 30. Oke. Ada 30 ya. Ya. Nah, kita cek kembali eh, mengenai histogramnya atau grafiknya tadi ya. Kita klik tadi start ya, basic statistik, deskriptif. Kemudian grade. Nah, kita ambil alih di sini bukan C1 ya, tapi C3. C1-nya kita keluarin aja. Oke. Kemudian grade.
Kita pilih yang histogram dulu dah, biar enak ya. Oke, ya oke. Nah, seperti itu. Sudah mulai agak smooth kan? Jadi kalau yang data pertama itu berapa ini? Ya, data pertama ini nyarinya gimana ini? Ya, ini ada perbedaan kan? Ini jumlah datanya 30. Ini jumlah data 30. Nah, nanti saya akan komparasikan di dalam satu layar N30, N100, dan seterusnya nanti. Kita coba bangkitkan lagi dengan informasi yang sama, kemudian dengan jumlah sampel yang berbeda. Kita bangkitkan lagi, berarti calc, kemudian random data, kemudian tadi normal. Ya, kita bangkitkan bukan 30 tapi 100 data. Banyaknya data ada 100 jumlahnya. Kemudian kita taruh di C4 dengan informasi yang sama dari data real tadi ya. Kemudian kita oke. Nah, muncul banyak data di C4 sebanyak 100. Ya, sebanyak 100 data. Wah, enak banget nih ya. Nggak usah penelitian, kita sudah bisa dapat data banyak ini. Mau data seperti apa, kan seperti itu. Ya, oke. Coba kita cek histogramnya seperti apa. Berarti stat, basic statistik, deskriptif. Yang mau kita cek adalah C4. Grafiknya tetap histogram, oke. Kita coba. Nah, sudah mulai berbeda ya. Agak bagus ya grafiknya. Ini 100. Coba bagaimana kalau 1000 ya. Gimana ini kalau 1000? Apakah datanya akan semakin merapat dan membentuk kurva yang normal gitu kan? Oke, kita coba sampai sejauh mana Minitab bisa membangkitkan data ya, sebesar apa ya. Mungkin kalau full version itu bisa ratusan juta ya. Tapi kalau ini, kalau 1 juta kayaknya sudah ngepot nih. Oke, baik. Kita bangkitkan lagi calc, random data, kemudian normal. Di 100 kita coba bangkitkan 1000. Kita taruh di C5 dengan informasi yang sama sesuai dengan data real tadi. Ya, ini masuk 1000. Kita cek apakah benar dia 1000. Ya, itu jelas tuh ya. Oh, nggak salah memang. Ya, 800. Ya, ini datanya acak ini Bapak dan Ibu ya. Ini datanya sangat acak. Nah, itu 1000 ya. Nggak salah ini. Coba kita cek histogramnya seperti apa. Stat, basic statistik, deskriptif. Nah, kita ganti dengan C5. Grafiknya sama, histogram. Kemudian kita klik OK. Nah, lebih sempurna ya. Lebih sempurna. Lebih bagus nih. Dengan data yang 1000. Kita coba sekali lagi. Bagaimana dengan 100.000? Terus apa sebenarnya kesimpulannya ya? Oke, kita coba bangkitkan satu kali lagi. Calc, random data, normal. Kita coba 10.000 aja ya, 10.000. Kita taruh di C6. Informasinya seperti uh, yang dulu, maksudnya seperti yang tadi ya informasinya. Itu menggunakan nilai min 5,6 dan standar deviasi 1,65. Oke. Nah, 10.000 coba kita set grafiknya. C6. Ya, histogram. Oke. Oke. Nah, sempurna. Ya.
Baik, di sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kalau menginginkan datanya bersifat normal tanpa dianalisis, tinggal jumlah sampelnya saja diperbanyak seperti itu. Jadi kalau yang tadinya sampelnya jumlahnya 30, harus naikkan sampai 100 atau 200. Ya. Jangan mengotak-atik data real. Datanya ingin normal, yang diotak-atik data realnya. 8 diubah jadi 8,5. Nah, itu berarti manipulasi data. Jadi histogramnya lebih bagus ya, antara N30, N100, N1000, dan N10.000. Ya, kalau 100.000 maka akan semakin smooth datanya. Ya, seperti itu. Itu salah satu keunggulan dari Minitab ya. Nah, selain itu, untuk mengeksplorasi data ya, supaya datanya normal, itu juga bisa menggunakan eh, transformasi. Ya, bisa juga menggunakan transformasi ya. Baik, ini harus dihilangkan dulu supaya tidak lemot ini ya. Ya, saya kira untuk eh, membangkitkan data, untuk membangkitkan data itu kayaknya sudah sangat paham ya di sini ya. Jadi ini keunggulannya tidak usah penelitian, tidak usah riset, tapi dapat data. Tapi awas nih, jangan dilakukan ya. Ini hanya untuk data simulasi. Data simulasi ini berguna untuk membandingkan kemungkinan lain. Contoh, tadi kan di data real kita mendapatkan informasi mengenai statistik deskriptifnya ya, yaitu 5,6 dan standar deviasinya 1,65. Ini di layar juga muncul ya, yang putih juga ya. Nah, itu ya. Bagaimana kemungkinan data-data lainnya bisa apakah sifatnya sama seperti itu? Sehingga butuh kita ambil kita butuh simulasikan. Ini di jurusan statistika ini sering dilakukan untuk mensimulasi berbagai macam kemungkinan seperti itu ya. Bukan tidak meneliti tapi dapat data. Nah, ini awas nih ya. Jangan sampai seperti itu ya, terutama yang masih kuliah ini ya. Ilmu dari eksplorasi data ini jangan digunakan untuk mencerdasi bahasanya itu ya. Skripsi seperti itu ya. Tidak usah turun tapi datanya sudah dapat dan bagus gitu, acaknya dapat seperti itu ya. Baik. Itu mengenai eh, bagaimana menampilkan data dengan histogram. Tujuannya apa sih kita melakukan eksplorasi data ini dengan histogram? Data yang sudah kita kumpulkan itu tidak akan bermakna ya sebelum kita olah. Nah, data yang supaya dia bermakna itu kita harus mengeksplor atau menganalisisnya ya ke dalam berbagai bentuk, baik itu grafik, histogram maupun yang lainnya ya. Seperti itu ya. Jadi sama halnya data yang belum kita olah itu kita belum tahu nih tingkah laku datanya seperti apa. Ya, eksplorasi data ini jarang dilakukan oleh mahasiswa, mungkin juga oleh yang lainnya ya. Karena biasanya ketika ada data langsung, apakah ada korelasi, apakah ada regresinya bagaimana kan gitu kan. Ya, padahal langkah sebelum itu, setelah data kita terkumpul, itu yang wajib kita lakukan adalah mengeksplorasi data itu. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana sih tingkah laku data itu. Ya, tingkah laku datanya seperti apa. Ya, oke. Kalau misalnya kita sekarang yang lagi tren ini ya, yang lagi tren itu tentang berbagai macam hasil survei, berbagai macam hasil survei yang dirilis dari banyak survei dan juga rutin, ada yang mingguan ini hasil survei kayak rutinitas arisan aja ini sekarang ini ya.
Ada yang mingguan, ada yang bulanan, bahkan ada yang 2 minggu sekali rilis seperti itu ya. Nah, itu juga kita harus menyikapinya harus hati-hati. Ya. Oke, nah data-data itu harus kita kumpulkan, kemudian kita coba explore dulu. Ya, kalau data survei berarti apa yang kita explore? Itu data trennya, trennya yang kita analisis ya. Jadi tren dari bulan misalnya Agustus 2023 sampai Januari 2024. Tren elektabilitas paslonnya itu seperti apa. Nah, itu yang kita bisa eksplorasi di situ. Kita nanti tahu tingkah laku datanya. Terus eh, mengenai hasil survei juga harus hati-hati ya. Jangan sampai hasil survei Agustus jadi patokan nanti di Februari. Ini sangat biasnya sangat jauh sekali. Jadi variabelnya itu variabel waktu itu sangat menentukan bagus tidaknya sebuah survei. Baik, kembali ke eksplorasi data ini, khususnya untuk histogram. Itu kan tadi sudah saya bangkitkan data sampai 10.000. Ya, kalau di full version Minitab itu bisa sampai ratusan ribu, bahkan sampai juta ya, puluhan juta. Itu akan menarik ya, enak sekali ya. Baik, kita lanjutkan saja di sini dalam satu sel ini ya. Data tentang istilahnya bagaimana transformasi. Sebelum ke transformasi kita ke box plot dulu ya. Box plot. Box plot sama ya. Di sini kan bisa di grab. Nah, di sini ada box plot, bisa di sini juga. Tapi kalau di sini untuk cross ya. Nah, makanya tidak bisa di sini. Mohon maaf, ini bisa di start, basic statistik, deskriptif. Oke, kita ambil C1 lagi ya. Kembali ke C1 yang data real. Grabnya kita coba yang box plot. Oke ya. Nah, seperti ini box plotnya. Ini yang sebelah kiri namanya Q1 ya, atau kuartil 1. Ini Q2. Q2 itu biasanya sama dengan median. Ini Q3 nih. Ya, ini Q3. Kemudian ini ada nih pensilan nih. Nah, gimana nih membaca data box plot ini? Nah, membaca box plot ini gimana nih? Ini artinya kan ada banyak nilai di antara nilai 6 dan nilai 7. Kemudian ini rata-ratanya hampir di 5. Dan nilai yang paling kecilnya adalah, ini yang paling kecil nih. Ini yang paling kecil ya. 3. Dan ini ada nilai yang paling besar, 9 dalam satu kup ini. Ada satu yang outlier atau pencilan di sini. Nah, ini memang kalau kita mau menganalisis data yang ada pencilannya, itu sangat riskan sekali ya. Ini perlu kita selesaikan dulu nih sebelum ke analisis yang lanjut. Nah, ini fungsinya eksplorasi data, memahami tingkah laku data ya. Tadi berdasarkan histogram, sekarang berdasarkan box plot. Ya. Bagaimana istilahnya menangani data-data yang ada pencilan seperti ini? Apakah kita langsung cancel saja yang nilai 10 ini? Jangan-jangan ini dari planet lain ya. Gitu kan, bisa saja ini ya yang masuk di kelas kita ya. Itu sehingga nilainya maksimum misalnya begitu ya. Atau kita masukkan pembobotan ya supaya datanya semakin merapat ya. Atau bisa juga menambah jumlah sampel supaya outliernya ini bisa tertutupi. Kita coba ambil dari planet-planet lain juga ya untuk menutupi yang pencilan itu. Jadi banyak sekali cara menanganinya ya. Seperti problem kita juga banyak cara menyelesaikannya. Ya, begitu juga dengan data. Baik, itu data asli tadi ya yang prestasi belajar ya. Bagaimana kalau bentuk box plot yang dari bangkitan, sampelnya ditambah.
Kita coba di C3 ya. Grab, start, basic statistik. Kemudian kita coba tadi yang bangkitkan itu mulai dari C3 ya. C3, grafnya box plot. Nah, itu. Setelah dibangkitkan dengan sampel yang 30 ini, ya, dengan sampel yang 30, ternyata outlier-nya sudah menghilang. Outlier-nya sudah menghilang ini. Ya. Ya, mungkin karena data bangkitan gitu ya. Mungkin nanti kalau data realnya itu setelah kita tambahkan sampelnya ada nilai siswa atau mahasiswa itu yang 10-nya lebih dari satu orang gitu kan setelah ditambah sampel itu. Sehingga outliernya sudah tidak ada. Kita coba cek yang 100 datanya ya. Berarti C4 ya. Grabnya masih box plot. Nah, itu 100. Tapi lihat bentuk-bentuk ininya, bentuk pergeserannya ya. Ini agak bergeser ke kanan gitu ya. Oke. Coba kita yang 10.000 ya, gimana box plotnya? Start, basic statistik, deskriptif, C5. Oke aja langsung. Nah ini C5. Oh ternyata di C5 malah banyak banget ya. Dan ini tidak, ini yang di data berapa nih? 1.000 ya. Ternyata pencilannya ada lagi. Oh ini berarti nilainya ada yang di atas 10 ya. Ya karena kan tadi membangkitkannya eh, lebih ya. Nah ini tergantung nanti skala yang kita mau ya. Apakah 1 sampai 10 atau 1 sampai 20 atau 1 sampai 100. Ternyata di data 1.000 itu malah jelek juga ya. Oke, kita coba cek terakhir. Data yang 10.000 apakah nambah enak dilihat? Ah, sudah error dia. Nggak mau memunculkan box plotnya ya. Oke, jadi bagusnya tadi di level berapa tadi? Nah ini di level 1.000 ya. Atau 100 ini. 100 ya. Itu sangat bagus ya. Kita bisa menghilangkan itu. Jadi kita cukup 1.000 ya. Nah itu cara membaca data melalui dua grafik tadi yang biasanya sering dilewati dalam menganalisis ya. Menganalisis. Ya kalau kita cek di tadi di C1 tadi ya. Ya ini. Nah, dari sini juga sebenarnya kita sudah bisa memberikan informasi mengenai prestasi belajar siswanya ya. Jadi kalau kita menggunakan istilah pretest di awal, kemudian melihat pola data seperti ini, datanya, nilai-nilainya, maka kita harus hati-hati menyikapi yang paling rendah dan menyikapi yang paling tinggi nilainya. Ini khusus untuk guru misalnya ya. Atau kalau di dunia marketing juga sama ya. Ya kalau misalnya ada salah satu cara iklan yang ketika di box plot itu hasilnya seperti ini, nah itu juga harus hati-hati menyikapi yang paling rendah dan menyikapi yang paling tinggi. Tidak bisa kita asal langsung cancel saja ini. Kalau di dunia pendidikan atau ngajar misalnya udahlah siswa yang nilainya paling tinggi ini dipindahkan saja kelasnya, kan nggak bisa seperti itu. Ya, jadi kalau menyikapi
kelas yang modelnya seperti ini, nilainya berarti harus diperhatikan siapa sih orang yang paling tinggi ini nilainya. Biasanya kalau kita ngajarnya terlalu lambat, dia akan bikin ulah nih kalau misalnya dia lebih istilahnya jenuh gitu kan. Tapi kalau terlalu cepat, kasihan yang di bawah di sini ya. Ya, itu. Tapi kalau datanya bagus, tidak ada outlier, kemudian histogramnya juga mendekati normal, wah itu enak banget tuh kita ngajarnya. Ini jarang sekali kita itu menganalisis data dengan melihat tingkah laku dari grafiknya. Itu jarang ya. Makanya ini saya sampaikan, inilah salah satu keunggulan eksplorasi data. Kita bisa mendeteksi data di awal. Seperti itu ya. Baik, satu lagi kita akan membahas tentang transformasi sedikit lah. Setelah itu baru kita tanya jawab dan nanti mungkin di lain waktu kita akan adakan lagi ya baik secara offline maupun online ya. Ini saya akan berkomitmen mengadakan pelatihan ini secara rutin ya. Tenang saja, free ya, itu kan. Dan itu nggak akan rugi bagi saya ya. Dengan menggratiskan Anda ini saya nggak rugi kok. Ilmu saya bisa meningkat ya, dan saya juga senang untuk berbagi. Ternyata ya kebahagiaan itu akan lebih bahagia ketika kita berbagi. Dan nanti coba saja lah ya. Ketika semakin kita banyak berbagi, maka ada keajaiban-keajaiban dalam hidup kita itu. Jadi jangan jangan sekali-kali kalau kita gratis itu istilahnya rugi, enggak. Sebenarnya kalau bagi saya pribadi itu sangat bermanfaat sekali dengan forum-forum ini. Ya meskipun pesertanya baru berapa ini? Ya 20, itu nggak jadi soal ya. Nggak jadi soal bagi saya. Dengan terus-menerus nanti kita lihat. Ya, 2024 kemudian saya konsentrasi secara terus-menerus pelatihannya saya yakin ya selang berapa tahun atau 2025 itu akan berbeda, akan berbeda. Nanti kita cek ya seperti itu. Baik, sekarang kita ke transformasi data. Untuk apa sih transformasi data itu diperlukan? Yaitu untuk eh, mencari kenormalan data itu ya. Jadi teknik dalam analisis data atau eksplorasi data ketika datanya kita tidak normal itu bukan mengedit angkanya, tapi kita coba mentransformasinya ke dalam bentuk lain seperti itu. Ya, bisa dengan menggunakan satu per ya, satu per data ya, atau x pangkat negatif satu atau akar x atau log x, bisa juga sin x dan seterusnya. Atau bisa juga dengan menggunakan box-chox transformation seperti itu. Ini gunanya untuk membuat data menjadi normal. Tapi nanti ketika datanya sudah normal, analisis yang digunakan, pengambilan kesimpulannya tetap mengacu ke data awal, yaitu ke data yang aslinya. Seperti itu. Baik, kita coba transformasi data C1 tadi yang memiliki histogramnya data C1 coba kita munculkan lagi. Tadi tertimpa ini. Baik. Start basic statistik biar hafal ya. C1 histogram. Nah, seperti ini. Ya, ini histogramnya ya. Histogramnya seperti ini. Dan ini jelas ini belum belum normal ya. Maksudnya kenormalannya itu kurang karena masih menjulur ke kanan ya. Oke, kita coba transformasinya ya. Kita coba transformasi ini. Lagi-lagi data C1 yang kita pakai ya.
Kalau kita ingin mentransformasi, berarti kita langsung ke calc ya, kemudian kalkulator. Nah, di sini kita misalkan eh, mau ditaruh di C7 ya, C7. Ya, kita akan mentransformasi dengan X pangkat negatif 1 atau 1/X. Berarti 1 per data aslinya adalah C1, kita tulis saja C1, kemudian oke. Ya, ini ada di C7 ya. Nah, seperti ini. Ini data hasil dari transformasi, menghitung ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau akar ya? Kalau kita akar di C8, misalkan calc, kemudian kalkulator, kemudian kita 1/akar X misalnya, berarti SQRT, kemudian C1, kita taruh di C8. Oke, nah ada lagi nih transformasinya ya. Kemudian nanti kita cek jenis normalnya ya. Kemudian coba kita kalkulator, kita menggunakan logaritma ya, transformasi logaritma, kita pilih yang natural logarithm, ya, set, ya kita ininya ganti dengan C1. Ups, tadi salah belum dirubah itu ya. Nah, tadi belum dirubah ininya ya. Oke, berarti kita ganti ini C9, 1/akar ya, SQRT itu akar, C1. Oke, nah ini satu lagi, berarti apa? Satu lagi tentang, ya saya kira cukup lah, contoh-contoh dari eh, transformasi. Kita cek histogramnya seperti apa. Oops. Start, kemudian ya coba C7 ya. Oke. Nah, ini transformasi ini gagal nih berarti nih. Untuk 1/C1 gagal ya, kurang bagus ya. Tapi memang agak memaksakan diri ya kan, itu kan. Ini kotaknya tidak merapat dengan baik ya. Meskipun secara pendekatan kurva sudah mendekati kurva normal. Kita coba yang C8. C8 itu logaritma ya. Nah, kalau dari logaritma yang sebelah kanan yang kosong ya. Ya, oke. Kita coba yang 1/9. Ya, ini juga ya, kesimpulannya logaritma lebih bagus ya. Kesimpulannya transformasi dengan menggunakan logaritma lebih bagus. Baik, mungkin itu eh, hari ini bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan dilanjut dengan sesi tanya jawab kurang lebih 15 menit sebelum nanti ditutup. Barangkali ada beberapa pertanyaan. Saya kembalikan lagi ke host saya ini yang cantik ini ya. Ya, perempuan ya pasti cantik gitu ya. Silakan. Eh, Baik, terima kasih Bapak Hadi. Eh, Bagaimana teman-teman, Ibu Bapak, ada yang ingin ditanyakan mengenai penjabaran tadi dari Pak Hadi? Yang ingin bertanya bisa ini apa tuh? Raise. Atau udah pusing nih. Bagaimana Bu Boning ini? Aduh, Boning.
Neng, gimana kabarnya? Baik, sepertinya ada yang mau bertanya ini. Eh, pada Pak Kamsari, Mangga. Ya, langsung boleh ya. Oke, terima kasih waktunya. Katanya ya, Bapak gimana kabarnya sebelumnya? Ya kan? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kang Sari. Baik, aduh, kapan nih kita bisa kumpul-kumpul lagi nih ya? Alhamdulillah. Ini ya Pak, pengalaman dulu tuh tadi belum dijabarkan ya Pak, merubah data yang bersifat nominal atau ordinal ke bentuk skala gitu tuh Pak. Oh, itu. Iya Ya, pengen tahu gitu Pak. Karena kan di pendidikan sendiri kadang kita mengelompokkan siswa ya Pak, ada yang kualitas rendah, kualitas sedang, kualitas atas gitu ya Pak. Biar lebih enak gitu. Tidak kita asal ngambil dari rata-ratanya saja gitu tuh Pak. ya, ya, ya. Ya gitu saja sih Pak. Terima kasih Oke, sebelumnya. baik. Ya, oke. Terima kasih nih Pak Kamsari ini ya. Ya, sebenarnya ya memang bisa juga, maksudnya nanti saya akan memberikan materi tentang bagaimana meningkatkan skala dari ordinal biasanya ke interval. Ya. Ini memang banyak eh, banyak yang tidak paham atau salah kaprah ya. Jadi gini, data questionnaire yang menggunakan skala Likert, questionnaire itu bisa sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju kan seperti itu. Itu kan masuk skala ordinal. Ya, masuk skala ordinal. Berarti kan nih, Kamsari. Tapi kalau satu pernyataan. Nah, kalau kita buat pertanyaan atau pernyataannya sebanyak 20, gitu kan, maka akan membentuk rentang yang sangat panjang. Ya, kalau tidak jawab semua peserta itu atau responden itu, maka skornya 0. Tapi kalau kita jawab sangat setuju semua, maka skornya menjadi, kalau 4 kali 20 berarti 80. Nah, itu akan membentuk skor rentang yang panjang antara 0 sampai 80. Nah, kalau kita memperhatikan skor yang panjang itu, maka sebenarnya itu sudah menjadi eh, data yang interval, bukan lagi yang ordinal. Sehingga tidak diperlukan lagi dinaikkan skalanya dari ordinal ke interval. Seperti itu kan. Nah, kalau kita memperhatikan yang item-itemnya, kalaupun nanti kita mau memaksakan menaikkan data ordinal ke interval, maka kita bisa menggunakan metode yang namanya MSI, Method of Successive Interval, seperti itu. Nah, mungkin itu di pelatihan lain kita akan khusus how to make successive interval. Ya, bagaimana menggunakan metode penaikan interval dari ordinal ke interval. Seperti itu kan jawabannya. Mungkin di pelatihan selanjutnya kita akan fokus di situ ya. Tapi sekarang kita fokus di how to exploration. Oke, terima kasih. Silakan yang lain. Baik, bagaimana Bapak Kamsari? Ya, Alhamdulillah ada gambaran dikit ya. Ya, Iya, mungkin masih banyak yang harus dipelajari ya Pak ke depannya tuh ya. dari statistik Ada tadi. yang MSI ada, saya juga punya. Makanya ini untuk yang dunia pendidikan memang butuh ya. Tapi kalau menurut saya sih kalau skalanya sudah banyak, itu pertanyaannya itu nggak perlu ditingkatkan. Karena akan membentuk rentang yang panjang tadi. Ya. Baik. Silakan yang lain. Mangga, yang lain barangkali ada yang mau tanyakan kembali.
Ya, mungkin ini memang jam siang begini enaknya makan terus tidur ini ya. Baik, tapi ya ini realitas memang ya. Mungkin cukup ya kalau memang tidak ada pertanyaan. Lain-lain informasi mengenai sertifikat nanti bisa ditanyakan di eh, Mbak April ini ya sebagai host kita kali ini ya untuk bagaimana nanti klaim sertifikatnya seperti apa atau nanti di-share di grup atau bagaimana terserah moderator lah. Mungkin itu ya. Nanti akan ditutup oleh April. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya ya, telah berkumpul ya di melalui Zoom ini ya. Meskipun kalau yang tadi yang daftar banyak ini, tapi yang ikut malah mengurangi itu biasa saja. Ya nggak usah pakai baper ya. Baik, mungkin nanti sebelum ditutup akan ada informasi apa dari host, silakan ya. Mungkin dari saya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hadi atas penyampaian materinya. Oke, teman-teman, teman-teman, ibu bapak sekalian, untuk sertifikat dan yang lainnya akan diinfokan di grup WhatsApp ya. Untuk absensinya silahkan screenshot dan kirimkan saja ke grup. Nanti pembagian sertifikatnya sesuai absensi. Nanti untuk screenshotnya di bawahnya ditulis nama lengkapnya ya. Nah, mungkin itu saja. Maaf. Nah, eh, tadi kata Pak Hadi akan ada rutinan ya mengenai pelatihan eksplorasi data ini. Mari kita tunggu saja tanggal selanjutnya. Untuk closing statementnya kita ambil dari Pak Hadi tadi. Eh, dengan senang berbagi, maka keajaiban-keajaiban akan selalu datang dalam hidup kita. Mudah-mudahan keajaiban yang baik akan selalu datang menghampiri kita. Terima kasih. Semoga silaturahminya tetap terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.